buat semua anak Tuhan yang terkasih. Saudaraku, dimanapun saudara berada pada saat ini, satu lawatan firman Tuhan yang boleh kita sampaikan untuk adik-adik kita terkhusus di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Besar harapan kita dan iman kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang Dia berikan bagi kita. Kita dimampukan untuk dapat menyampaikan kabar baik bagi adik-adik kita, sehingga adik-adik kita juga dimampukan untuk menerima dan menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Mari kita mempersiapkan diri, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan mulut kami berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang rindu menabur kebaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Izinkan di dalam kesempatan ini, melalui kesempurnaan yang Kau berikan bagi kami dalam urapan Roh Kudus yang berbicara atas mulut kami, dan setiap jiwa yang mendengar akan diberikan kemampuan juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah KKR GBKP di minggu ini dengan tema lahir baru ataupun new life. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan renungan di ibadah KKR di hari Minggu ini, sebagai bacaan ataupun ayat hafalan untuk adik-adik kita adalah Galatia pasal 2 ayat 20. Memaknai sebuah penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya adalah sebuah karunia dan anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Di dalam perjalanan kehidupan kita, begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita taburkan, begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, termasuk ketika firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita itu dikatakan sebagai orang percaya. Karena banyak pun kata-kata firman Tuhan yang kita sampaikan, yang utama adalah apa yang kita sampaikan itu apakah kita imani, membuat kita percaya kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar untuk menjalankan pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan. Ini menjadi sebuah koreksi bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada dikatakan kehidupan kita sempurna tanpa kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga pada hari ini kita akan belajar kembali bagaimana kita menyampaikan percakapan Nikodemus dan bagaimana jawaban Yesus yang memberikan sebuah pengharapan dan iman kembali kepada Nikodemus untuk memperlengkapi dan menyempurnakan apa yang dia pahami selama ini sebagai guru-guru agama Yahudi ataupun orang yang intelektual di dalam memahami segala undang-undang di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana seorang sosok Nikodemus,
Nikodemus adalah seorang Farisi yang dimana mereka ini adalah orang yang terkenal, sangat hafal sekali tentang hukum Taurat, kitab-kitab para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang sangat intelektual di dalam menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan oleh hukum Taurat yang mereka pahami. Di dalam menjalani kehidupannya, Nikodemus adalah orang yang paling setia, orang yang paling serius sekali memahami dan menjalankan segala tuntutan yang dia pahami dan pelajari, termasuk dari bagaimana dia menjabarkan di dalam dirinya tentang hukum Taurat, kitab-kitab para nabi, termasuk firman Allah. Tapi saudaraku, ketika dia pahami segala sesuatu yang dia pelajari, ketika dia bertemu dengan Yesus, ternyata apa yang dia pahami selama ini berbeda jauh dengan apa yang dia terima dari pengajaran yang diberikan kepadanya dan dari pemahamannya sendiri tentang firman Allah itu. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, tentu ada satu ungkapan dari jiwa Nikodemus, bagaimana dia membandingkan dari apa yang dia ketahui dan bagaimana dia tahu bagaimana Yesus hadir di dunia ini melalui tanda-tanda mukjizat yang boleh dia lakukan. Sehingga Nikodemus memberikan sebuah kesimpulan di dalam dirinya bahwa ini bukan orang sembarangan, bahwa yang datang ini adalah utusan Allah. Karena apa yang dia lihat selama ini tidak ada duanya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu yang sangat berbeda terhadap apa yang dia pahami dan dia lihat selama dia memahami, mengikuti firman Tuhan, mempelajari hukum Taurat, mempelajari kitab para nabi dan lain sebagainya. Kehadiran Yesus inilah yang membukakan kembali hatinya untuk memahami bagaimana sebenarnya pengajaran yang disampaikan Yesus untuk dapat dia terapkan di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di perikop kita di ayat 2, ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda seperti yang engkau lakukan itu." Ini adalah ungkapan perasaan Nikodemus yang dia sampaikan kepada Yesus. Dia berusaha mencari jawaban sehingga dia sendiri yang datang kepada Yesus untuk memperoleh jawaban dari Yesus sendiri, agar imannya dibukakan, pemikirannya dicerahkan, pemahamannya dibenarkan oleh pembenaran perkataan Yesus yang dia terima dengan iman, bukan hanya dengan intelektual tapi dengan iman. Jawaban Yesus yang disampaikan melalui perikop kita ini, saudaraku, adalah siapapun bisa melakukan satu tanda yang besar terkecuali yaitu dia akan lahir kembali. Lahir kembali yang disampaikan oleh Yesus ini kepada Nikodemus, mungkin pertama sekali Nikodemus pahami secara hurufiah. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua lahir kembali? Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dan sangat tidak logika menurut Nikodemus, karena dia pahami dengan logikanya untuk melakukan lahir kembali itu sesuai dengan perkataan Yesus. Tapi perkataan Yesus ini, saudaraku, harus dipahami dengan iman. Sehingga ketika Yesus menjawab dari pernyataan ataupun tanggapan Nikodemus bahwa lahir kembali bukan berarti kita yang sudah lahir ke dunia ini akan masuk kembali ke rahim ibu kita, tapi lahir kembali yaitu bagaimana kita diperbaharui oleh Roh Allah. Kita secara fisik memang dilahirkan ke dunia ini melalui kelahiran yang Tuhan berikan melalui seorang ibu, dan proses kelahiran itu akan kita terima sekali seumur hidup. Itu secara fisik. Tapi kelahiran secara spiritualitas, tentunya bagaimana kita yang sudah lahir secara fisik harus diperbaharui hidup kita. Pembaharuan itu siapa yang melakukan? Roh Allah. Siapa yang lahir oleh Roh, dia akan hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh seperti bacaan remaja GBKP di minggu ini di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Bagaimana kehidupan
oleh orang yang sudah hidup di dalam roh, tentu terlihat dari sikap kehidupan dan gaya kehidupannya yang sudah diperbaharui oleh roh itu sendiri. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada lemah lembut, dan lain sebagainya. Kita boleh membaca dari kitab Galatia pasal 5. Tentunya saudaraku, antara apa yang disampaikan di dalam bacaan remaja kitab Galatia 5 ini, tentu inilah yang membackup kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui hidupnya. Kelahiran baru, hidup baru, new life yang Tuhan harapkan dari kita adalah bukan hanya kita memahami firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Tapi hidup baru yang disampaikan kepada kita melalui tema di hari Minggu ini adalah menerima firman Tuhan, melakukannya, dan mempercayainya. Melakukan segala kehidupan kita dalam kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya selalu memiliki pengharapan kepadanya. Sehingga lahir baru yang disampaikan oleh jawaban Yesus kepada Nikodemus adalah sebuah jawaban yang diberikan kepada kita. Orang yang sudah lahir baru akan menunjukkan tanda-tanda lahir baru itu dari sikap kehidupan kita. Bandingkan kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25. Sehingga bagi pelayan-pelayan KKR yang memberi diri untuk dapat menyampaikan kabar sukacita kepada adik-adik kita, kita pun perlu ada pembaharuan di dalam hidup kita. Bukan hanya mulut kita menyampaikan firman Tuhan mendidik adik-adik kita, tapi firman itu juga memperbaharui diri kita. Orang yang sudah diperbaharui akan mampu memperbaharui orang lain dalam pertolongan Roh Allah. Sehingga di dalam menyampaikan kabar baik ini kepada adik-adik kita, bagaimana mereka paham sebagai seorang Nikodemus yang diperbaharui Yesus pemikirannya, yang ditumbuhkan Yesus imannya. Kita juga membawa adik-adik kita agar pemahaman mereka tentang Yesus, kehidupan yang seutuhnya, bukan hanya secara hurufiah, bukan sempit, tapi bagaimana kehidupan adik-adik KKR kita dengan cara kita menyampaikan firman ini, dengan alat peraga yang sudah kita persiapkan, sehingga seorang Nikodemus yang baru akan lahir pemahaman yang baru bagi kehidupan adik-adik kita di KKR GBKP khususnya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan memberkati, senantiasa firman ini menguatkan dan membuat orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan mulut kami, hati kami, dan hidup kami berkata-kata tentang kuasa dan kebenaran-Mu. Izinkan firman ini berkuasa bagi kami Tuhan. Perbaharui hidup kami, baik pelayan KKR dan adik-adik kami di KKR, agar senantiasa setiap orang yang mendengarkan lawatan firman ini, jiwa mereka akan memperoleh keselamatan oleh iman dan pengharapan mereka kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.